Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Oke lah, kali ini Mimin mau ngebahas anime bacok-bacokan tapi koplak parah. Anime ini berjudul Samurai Champloo. Bacanya Champloo apa Camplo nih? Coba komen aja di bawah yang pernah nonton. Anime ini menceritakan dua samurai atau lebih tepatnya ronin, yaitu Jin dan Mugen. Mereka terpaksa melakukan perjalanan bareng cewek bernama Fu buat mencari samurai legendaris yang dijuluki Samurai Bunga Matahari. Kayaknya udah kece banget cuy, bacok-bacokan tapi koplak. Gimana ceritanya? Langsung saja kita menuju ke inti ceritanya cuy. Tapi sebelum kita mulai, biar nonton kalian juga tambah nyaman, selalu Mimin sarankan buat pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan dengan mantan. Siapkan es teh dan gorengan. Selamat menonton sambil gelesotan. Di suatu sore, seorang pengembara bernama Mugen dan seorang ronin bernama Jin ditundukkan di hadapan gubernur suatu wilayah. Keduanya dinyatakan bersalah dan bakal ditebas lehernya sore itu juga. Baik Mugen maupun Jin gak kelihatan takut sama sekali menghadapi ancaman dari banyak orang yang mengepung mereka di sana. Adegan pun mundur ke pagi harinya sebelumnya. Kasumi Fu sedang melayani tamu di kedai tempatnya bekerja. Di sana ada segerombolan mas-mas sombong yang super nyebelin. Fu pengen negur mereka, tapi dia diperingatkan kalau salah satu mas-mas adalah anak dari gubernur. Waktu itu si anak gubernur lagi dapat sebuah katana baru. Dia sangat mengaguminya dan pengen menggunakan katana itu buat menebas sesuatu. Sementara itu, seorang petani bersujud di hadapan Bapak Gubernur. Dia minta tolong ke Pak Gubernur buat dapat pekerjaan konstruksi di sana. Karena kalau dia kehilangan pekerjaan itu, seluruh keluarganya bakalan menderita. Namun Pak Gubernur nggak peduli. Dia mau aja nurutin si petani kalau diberi duit. Akhirnya Pak Petani maju dan nyarahin beberapa duit. Tapi karena duitnya kurang, Pak Gubernur malah ngamuk-ngamuk dan menghina si petani. Jin yang ada di kerumunan sana pengen beraksi. Namun dia diperingatkan seseorang kalau Pak Gubernur punya pengawal yang makjos, yaitu para samurai Yagyu. Kembali ke kedai, anak gubernur sensi pas diliatin sama Pak Tua. Karena sebel, anak gubernur mengancam bakal memotong jari Pak Tua itu. Fu mengamuk, tapi buru-buru dihentikan teman-teman sesama penjaga kedai. Gak lama kemudian, Mugen nongol di sana. Dia minta diberi air putih. Fu nyamperin dia dan bilang, mereka gak jualan air putih. Karena tahu Mugen kere, Fu pun minta cowok itu buat minggat. Namun Mugen bilang, dia bisa membantu mengusir anak gubernur dan rombongannya. Dia bakal beraksi kalau diberi 50 kue dango. Fu pun menawar jumlahnya menjadi 20 kue dango. Namun Mugen auto ogah kalau cuma segitu. Setelahnya, Fu gak sengaja numpahin teh ke muka anak gubernur. Dia auto dikeroyok dan dijatuhkan. Si anak gubernur menghunuskan katana miliknya dan bilang bakal memotong satu jari cewek itu. Gak mau celaka, Fu bilang dia bakal ngasih 100 kue dango. Langsung saja Mugen maju dan beraksi. Di sisi lain Jin juga beraksi. Dia udah gak tahan sama kelakuan si gubernur. Dengan katana miliknya dia menebas seluruh samurai elit yang menjaga gubernur. Setelah membantai, Jin mengambil duit milik petani tadi yang digunakan buat menyogok. Di kedai Mugen menebas seluruh pengawal anak gubernur. Terakhir dia mengancam si anak gubernur. Mendadak si anak gubernur pamer kalau dia adalah anak gubernur. Dan bapaknya punya pengawal samurai elit. Namun Mugen malah pengen gelut melawan samurai elit tersebut. Gak lama kemudian Jin datang ke sana. Mugen mengira kalau Jin ini adalah salah satu samurai elit pengawal gubernur. Mereka berdua langsung saling tebas.
Selama pertarungan, Jin bilang kalau para pengawal gubernur udah dia bantai. Hal itu bikin Mugen makin semangat pengen gelut lawan si Jin. Saat itulah kedai menjadi amburadul. Kebakaran terjadi dan menjebak mereka berdua di dalamnya. Si anak gubernur modiar pas insiden itu. Sementara Jin Mugen ditangkap oleh Pak Gubernur. Mereka dipenjara dan disiksa sepanjang malam. Mendadak Fu menyelinap ke sana dan bilang mau membebaskan mereka. Syaratnya adalah mereka harus membantu Fu mencari samurai beraroma bunga matahari. Apesnya para pengawal datang. Fu pun auto minggat karena gak mau ketangkep. Besok sorenya Mugen dan Jin udah siap dieksekusi. Sementara itu Fu malah keluyuran buat beli 2 bola kembang api. Pas sudah dapat, dia buru-buru mencari keberadaan Jin dan Mugen. Pas sampai di lokasi eksekusi, Mugen dan Jin malah berhasil membebaskan diri dari ikatan. Lantas menebas semua musuh di sekitarnya. Tapi karena musuh terus berdatangan, Fu segera menggunakan bola kembang apinya. Ledakan pun terjadi dan membuat para musuh minggat. Abis itu Jin dan Mugen malah pengen gelut. Untungnya mereka dihentikan oleh Fu. Apesnya para pasukan gubernur berdatangan lagi. Gak mau modiar, mereka pun bertiga langsung minggat bareng-bareng. Sasaki Ryujiro adalah salah satu korban keganasan Mugen dan membuatnya kehilangan satu tangan ingin balas dendam ke cowok itu. Karenanya dia membebaskan tahanan bernama Oni Wakamaru yang terkenal dengan sebutan monster. Sementara itu Jin, Mugen dan Fu keluyuran di kawasan pegunungan. Mereka lapar, tapi nggak punya banyak duit. Akhirnya mereka patungan beli sate 1 tusuk. Apesnya sate itu dicolong burung. Di samping mereka ada sekumpulan bapak-bapak yang membahas tentang pembunuh kejam. Mereka khawatir dan meminta Inuyama yang seorang samurai beraksi. Namun Inuyama bilang skillnya kurang oke. Mugen langsung unjuk gigi. Dia pun pamer skill dan bilang bakal mengalahkan si pembunuh. Sebagai gantinya dia minta makanan. Akhirnya rombongan Mugen pun ditraktir makan dan minum. Fu malah mabuk dan turu-turu karena kebanyakan minum. Pas sore harinya mereka pun pergi ke puncak gunung. Di jalan ada cewek bernama Hotaru yang sandalnya rusak. Mugen pun nolongin cewek itu, lalu membenarkan sendalnya. Hotaru pun berterima kasih dan mengajak Mugen buat ketemuan nanti malam. Abis itu rombongan Mugen sampai ke sebuah penginapan tua. Pas udah di sana, Mugen pamit karena mau nemuin Hotaru dulu. Fu yang masih tidur dibiarkan ngorok di dalam penginapan. Sementara Jin memutuskan buat berendam di pemandian air panas terdekat. Sementara itu Mugen lagi minum-minum bareng Hotaru. Pas mau mantap-mantap, Mugen baru ngeh kalau dia kena racun. Hotaru pun jujur kalau araknya tadi udah dikasih racun. Mugen nyingkirin Hotaru dan bertanya siapa yang mengirimnya. Setelahnya Mugen minggat ke penginapannya sambil menahan sakit. Di penginapan, Fu diculik sama Oni Kawamaru dan dibawa pergi ke tempat Sasaki Ryujiro. Mugen yang mengetahuinya segera minggat ke tempat Sasaki Ryujiro. Di sisi lain, Jin ketemu sama Inuyama. Ternyata Inuyama adalah pembunuh yang diceritakan warga. Keduanya pun gelut dan punya skill yang seimbang. Inuyama adalah pembunuh bayaran yang dikirim Sasaki Ryujiro buat membunuh Jin. Sementara itu, Fu bangun dan melihat Oni Wakamaru.
Dia nggak takut melihat wajah mas-mas itu. Padahal semua orang selalu takut dan menganggapnya sebagai monster. Di luar, Sasaki Ryujiro berhadapan dengan Mugen. Abis itu, Oni Wakamaru nongol. Dia pun melawan Mugen yang kesakitan karena masih kena racun. Di belakang sana, Sasaki Ryujiro pamer kalau dia punya penawar racunnya. Oni Wakamaru nyaris membunuh Mugen. Namun Sasaki memintanya untuk berhenti. Dia pun maju dan pengen membunuh Mugen itu sendiri. Karena ngamuk, Sasaki pengen membunuh Fu. Namun Oni Wakamaru malah mencekik Sasaki sampai meninggoy. Habis itu dia menyerang Mugen. Namun Mugen beraksi dengan cepat dan menikam Oni Wakamaru sampai sekarat. Melihat Sasaki meninggoy, Inuyama memutuskan gak mau gelut melawan Jin lagi. Soalnya dia gak bakal dapat duit misal membunuh Jin. Dia pun minggat. Sementara itu Fu bertanya kenapa Oni Wakamaru menyelamatkannya. Cowok gede itu bilang karena Fu gak takut melihat wajahnya. Setelah itu dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Besok siangnya pas sampai di jalan yang menyimpang, Jin dan Mugen minggat ke dua arah berbeda meninggalkan Fu. Mugen sampai di sebuah kota terdekat dan nongkrong di kedai. Dia bikin onar dengan geng Yakuza setempat yaitu geng Nagatomi. Karena skillnya yang oke, dia malah diajak bergabung dengan geng itu. Dulunya geng Kawara yang kalem dan bijaksana berkuasa. Namun sekarang ada geng Nagatomi yang kejam. Sementara itu rombongan geng Nagatomi barulah di kawasan bisnis geng Kawara. Mereka merebut surat penting dari bisnis tersebut. Sosuke bocil dari geng Kawara ngamuk dan mengejar mereka. Dia pun sampai di kedai tempat Jin nongkrong. Di sana ada juga para anggota Nagatomi yang ngambil surat. Melihat ada bocil dianiaya, Jin beraksi dan mengejar mereka semua. Surat penting itu pun berhasil direbut. Kabar penyerangan itu sampai ke telinga pemimpin geng Nagatomi. Mugen langsung semangat pengen melawan orang kuat itu. Sementara itu, ketua geng meminta Ishimatsu buat penculik Ozuzu, cewek dari geng Kawara, buat dijadikan pelacur. Di sisi lain, Fu malah apes. Dia ditangkap dan dijadikan pelacur di distrik hiburan. Sementara itu, Jin dibawa Sosuke menemui bapaknya, yaitu Heitaro, sang pemimpin geng Kawara. Setelah tahu kalau Ozuzu dibawa ke distrik pelacuran, Jin dan Sosuke pun segera beraksi. Malamnya di distrik pelacuran, Sosuke dan Jin ketemu Fu dan Ozuzu yang ada di satu ruangan. Mendadak Mugen muncul dan menyerang. Jin dan Mugen pun beraksi dan saling tebas. Fu mencoba menghentikan mereka, tapi kagak digubris. Keduanya pun terus saling membacok. Mendadak geng Nagatomi berdatangan. Ada banyak orang yang mengepung Jin. Mugen malah ngamuk karena diganggu. Ia pun balik menyerang geng Nagatomi. Di saat yang bersamaan, Jin dan Sosuke melarikan diri. Setelahnya Mugen minggat dari geng Nagatomi. Di sisi lain, geng Nagatomi mendatangi geng Kawara. Mereka sepakat buat main dadu. Yang kalah bakal kehilangan segalanya. Di hari pertandingan, Fu melarikan diri. Dia malah dikira sebagai mbak-mbak pelempar dadu, lalu dibawanya ke area judi. Di sana ia mulai mengocok dadu. Dari hasil judi, yang menang adalah geng Nagatomi. Gak mau melihat kekuasaannya hancur, Heitaro, sang pemimpin Kawara, malah bunuh diri. Habis itu Mugen datang ke sana. Dia membantai semua anggota geng Nagatomi bersama Jin.
わし自身の命でな。くだらねえ。まったく時代遅れの茶番劇だよ。まったく一銭にもなりゃしねえ。親父、親父。お前何しに来た？ちっとも追っ手が来やがらねえからよ。あ？いいよ別に。Pemimpin geng pun melarikan diri, namun dia dibantai Ishimatsu. Ternyata selama ini Ishimatsu adalah mata-mata geng Kawara. Setelah itu seluruh geng Nagatomi hancur. Di suatu siang saat Mugen dan yang lainnya mau cabut, Ishimatsu menantang Mugen buat gelut. Keduanya pun saling tebas dan berakhir dengan kekalahan Ishimatsu. Rombongan Mugen gak bisa menyeberang dari pelabuhan karena gak punya duit. Akhirnya mereka luntang-luntung di kota sekitar. Ketiganya pun mencar buat nyari duit. Mugen menindas geng Yakuza dan merampas duit mereka. Sementara itu, Jin ditantang main sogi sama kakek tua yang punya toko. Kalau Jin menang, si kakek bakal ngasih duit. Kalau kalah, Jin harus jadi budak si kakek. Jin pun setuju dan memulai untuk bertanding. Sementara itu, seorang polisi rahasia bernama Sakami Manzu sedang melakukan investigasi. Dia mencurigai bisnis orang yang melakukan perdagangan manusia. Yang dia incar adalah toko lukisan milik emak-emak di dekat pelabuhan. Sementara itu, Fu ketemu sama cowok bernama Hishikawa Moronabu. Cowok itu mengklaim sebagai seorang pelukis. Dia mengagumi Fu dan pengen menjadikannya sebagai model. Namun dalam hati, dia punya niat buruk dan pengen memperdagangkan Fu atas permintaan dari si emak pemilik toko lukis. Fu pun jadi model. Suatu sore, dia datang ke studio Hishikawa. Di sana dia diminta berpose sambil agak membuka baju. Fu pun mau-mau aja dan membiarkan Hishikawa mulai melukisnya. Pas udah kelar melukis, mendadak orang-orang anak buah si emak nongol. Mereka pun segera menyekap Fu dan memasukkannya ke sebuah tong. Sementara itu, Mugen masih ribut sama geng Yakuza yang dipimpin keluarga si emak. Jin juga masih main sogi dengan begitu sengit. Malamnya, Hishikawa membebaskan Fu karena merasa bersalah. Namun anak buah si emak nongol dan gebukin Hishikawa. Sampai akhirnya Mugen ketemu sama Hishikawa. Dia dikasih tahu kalau Fu dibawa menggunakan sebuah tong dan bakal dijual ke Eropa. Langsung saja Mugen ngacir mencari kapal yang berlayar di daerah sana. Kapalnya ketemu dan dia bertarung melawan para musuh. Pertarungan mereka pun akhirnya berpindah ke darat. Ke sebelah toko tempat Jin lagi duel sogi. Mendadak Sakami Manzu nongol. Dia pun menangkap para Yakuza gengsi emak-emak. Dan ternyata cuy, pemimpin yang sebenarnya adalah bapak-bapak yang lagi duel sogi. Akhirnya si bapak-bapak mengaku kalah. Ia memberikan uang banyak ke Jin dan pasrah ditangkap polisi. Rombongan Mugen sampai di kota Edo. Di sana mereka ikut pertandingan makan. Awalnya Jin males ikutan. Tapi karena Mugen menggunakan pedangnya sebagai taruhan, mau kagak mau dia ikutan. Banyak peserta yang mau ikutan. Banyak juga yang berjatuhan. Tersisa 4 orang termasuk Fu dan juara tahun lalu. Akhirnya juara tahun lalu gak kuat. 1 orang lagi juga tumbang. Tersisa Fu dan mas-mas misterius yang pakai penutup kepala. Karena ada lalat, Fu menepuk tangannya. Tapi itu dianggap sebagai gestur sudah selesai makan. Pemenangnya pun si pria misterius. とにかくとんでもないことになってきました。おかわりおかわりおかわり。彼女の言う頃は宇宙じゃ。さてここでこんな2人のデータがようやく入ってきました。少女の名前は風年齢初参加同士の一騎打ち。しかも丼はすでに前人未到の27杯を突破しています。
穴子を舐めるな。人間はどこまで食べられるのか、我々はどこから来てどこへ行くのか。さあ、私は夢を見ているのか、ここに来て両者さらにスピードアップしています。ああ、もう。おっと、ギブアップ。食のコロシアム、ストマックの聖戦、優勝は謎の大男に決まりました。やった。Jin ngambek karena kehilangan pedangnya. Mendadak si mas-mas misterius nyamperin mereka. Pas penutup kepalanya dibuka, dia kelihatan seperti orang Eropa. Namun dia mengaku bernama Joji dan berasal dari Jepang. Akhirnya dia minta diajak berkeliling Edo dan berjanji buat mengembalikan pedang mereka. Sementara itu, para penjaga di Edo geger karena konon ada orang Eropa yang berkeliaran di kota. Pada masa itulah, Jepang memang sangat anti dengan kedatangan orang asing. Di sisi lain, Mugen dan rombongannya membawa Joji keliling ke sana-sini. Mereka menonton pertunjukan teater. Joji naksir pemeran cewek di pertunjukan itu. Kelar pertunjukan, dia nyamperin ke belakang. Lah, ternyata si pemeran itu adalah cowok. Namun Joji malah makin aksir. Dia mengaku kalau sebenarnya dia berasal dari Belanda. Habis itu para penjaga berdatangan dan pengen menangkap Joji. Pertarungan pun terjadi. Namun, mendadak beberapa penjaga yang pakai penutup kepala menunjukkan identitas mereka. Ternyata mereka semua juga orang Eropa. Akhirnya diketahui bahwa Joji adalah gubernur jenderal Hindia Timur, yaitu Isaac Shinseng. Dia adalah perwakilan orang Eropa yang mendapatkan izin oleh Shogun buat berkunjung. Para prajurit Jepang pun minta maaf. Besoknya, Fu menemui Isaac dan bertanya mengenai samurai bunga matahari. Isaac bilang kalau bunga matahari memang berasal dari Belanda, namun dia nggak tahu samurai yang dicari Fu. Pas Fu menunjukkan sebuah gantungan kecil, Isaac auto terkejut. Dia bilang benda itu sangat bahaya kalau dilihat oleh orang-orang Jepang. Habis itu dia menyarankan Fu buat pergi ke Nagasaki. Di sana dia bakal mendapatkan petunjuk. Rombongan Mugen terjebak di sebuah kota karena hujan yang melanda berhari-hari. Suatu ketika, Jin bertemu dengan perempuan bernama Shino di sebuah jembatan. Jin yakin kalau Shino ini mau bunuh diri. Namun perempuan itu membantahnya. Jin pun lanjut pergi. Ternyata dia bekerja sampingan sebagai penjaga belut. Gak lama kemudian, Shino datang ke sana. Mereka ngobrol sambil nangkepin belut yang bakal mereka masak. Habis itu Shino pun pergi sambil bilang besok dia akan bekerja di rumah pelacuran. Besoknya Jin datang ke rumah pelacuran itu. Tapi karena gak ada duit, dia digebukin sampai babak belur. Dia pun kembali ke penginapan tempat Mugen dan Fu berada. Di sana, Mugen happy karena baru aja menang gelut kumbang dan dapat duit banyak. Jin pun segera meminjam duit itu. Besoknya, dia pergi ke rumah pelacuran dan memilih Shino. Sambil genjot-genjotan, Shino curhat masa lalunya. Dia menikahi orang kaya dan hidup senang. Tapi suaminya malah kecanduan judi dan punya banyak hutang. Akhirnya Shino malah dijual ke rumah pelacuran sama suaminya. Malam demi malam berlalu. Jin selalu menyewa jasa Shino. Suatu malam mereka memutuskan untuk kabur. Keduanya pun dikejar banyak petugas. Namun Jin berhasil membawa Shino ke pelabuhan. Di sanalah ada sebuah perahu kecil yang menuju seberang sungai yang sangat lebar. Jin pun meminta Shino naik ke perahu. Setelahnya dia mendorong perahu agar Shino bisa kabur. Sebelumnya, dia menjelaskan kalau di seberang sungai ada sebuah kuil. Di sana Shino pasti bakal lebih aman, dan mereka pun berpisah. Suatu malam, rombongan Mugen nginep di sebuah penginapan. Fu minggat dan berendam di pemandian air panas terdekat. Sementara itu, Jin dan Mugen mencoba mencari tahu mengenai samurai bunga matahari. Sejak dulu, mereka nggak mendapat petunjuk sama sekali mengenai keberadaan samurai itu. Fu juga nggak memberi penjelasan apa-apa soal samurai bunga matahari. Karena penasaran, Mugen nyolong buku harian Fu. Mereka berdua pun nekat membacanya. Buku itu menceritakan kalau sejak ibunya innalillahi, Fu tinggal di kedai tempatnya bekerja. Setelah Mugen dan Jin terlibat konflik dan bikin gedung kebakaran, Fu memutuskan meminta bantuan mereka buat nyari samurai bunga matahari.
Habis itu seisi buku harian adalah perjalanan Fu selama ini. Setelah membaca sampai tuntas, keduanya pun gak mendapatkan petunjuk sama sekali tentang samurai bunga matahari. Perjalanan geng Mugen pun berlanjut. Mereka sampai di kawasan pantai. Mereka malah ketemu sama rekan-rekan Mugen dari masa lalu. Mereka adalah geng bajak laut dari Pulau Ryukyu. Awalnya Mugen ketemu sama cewek bernama Koza. Habis itu dia ketemu sama rekannya yang sejak dulu yaitu Mukuro. Keduanya pun berselisih pendapat, lantas Mugen minggat. Jin dan Fu mengikutinya. Koza pun ikut bareng mereka. Di tepi pantai, Koza menjelaskan ke Jin dan Fu kalau Mugen, dirinya dan Mukuro ini berasal dari tempat yang sama yaitu Pulau Ryukyu. Itu adalah tempat di mana para penjahat dibuang dari seluruh Jepang. Mereka bertiga lahir di sana dan tumbuh di lingkungan yang sangat berat. Sampai akhirnya Mugen memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Habis itu Koza membahas mengenai keinginan Fu untuk pergi ke Nagasaki. Koza bilang bahwa mereka harus menggunakan kapal untuk berlayar mengarungi laut. Mugen pergi dari sana dan bilang mereka cukup membuat kapal dan berlayar. Fu kaget dan bilang mana mungkin mereka bisa berlayar sendirian. Tapi Koza bilang selama ada Mugen mereka akan aman-aman saja berlayar di lautan. Fu dan Jin pun kaget mengetahui fakta tersebut. Setelahnya mereka keluyuran di kota terdekat. Setelah kesana sini mencari duit dan gak tahu lagi cara dapat duit banyak, Mugen ketemu sama Mukuro. Dia ditawari sebuah pekerjaan yang bisa menghasilkan duit banyak. Tugas Mugen hanya kayak yang selalu mereka lakukan dahulu, yaitu menjadi bajak laut. Target mereka adalah kapal Kesogunan yang membawa banyak sekali emas. Jika berhasil, maka Mugen akan dibagi emas yang sangat banyak. Mugen menemui Jin dan Fu, dia bilang akan menerima tugas dari Mukuro. Namun, Fu protes karena tugas itu sangatlah berbahaya. Namun Mugen ya bodo amat. Lagian mereka butuh duit banyak buat bisa berlayar. Mugen pun minggat ke tempat Mukuro. Di sana mereka mengatur sebuah strategi. Mereka akan membajak kapal dan merebut emasnya. Suatu malam mereka beraksi. Mugen berlayar bersama beberapa bajak laut lain mendekati kapal Kesogunan yang melintas. Namun situasi malah tidak seperti apa yang diinginkan Mugen. Begitu sampai di kapal Kesogunan, ternyata dia sudah dijebak. Dari kejauhan, Koya menyadari hal itu. Dia buru-buru mendatangi Jin dan Fu. Dia pun menceritakan mengenai Mugen yang dijebak dan mereka bergegas pergi ke pelabuhan. Namun mereka tidak bisa apa-apa dan hanya bisa melihat konflik yang terjadi di atas kapal. Mugen dipaksa mundur menggunakan perahu kecilnya seorang diri. Beserta dengan peledak yang sudah disiapkan, ledakan pun tercipta. Dan Mugen tenggelam ke lautan. Sementara itu Mugen dan Shiren sang pengkhianat kapal Kesogunan bergegas menyembunyikan hasil curian mereka di sebuah goa. Besoknya tubuh Mugen terdampar di pantai. Fu dan yang lainnya pun segera menolong Mugen yang sekarat. Mugen pun dibawa ke sebuah kamar dan dibaringkan di sana. Sementara itu Jin dan Koza yang keluyuran mencari informasi mengenai Mukuro kembali ke Mugen. Dia bilang kalau dia lapar. Langsung aja Fu minggat mencari makanan. Namun saat itulah Mugen memutuskan buat pergi dari sana dan ingin balas dendam. Di sisi lain Koza pergi menemui Mokuro di sebuah gubuk. Namun tujuan Koza bukanlah Mokuro, melainkan Shiren yang ada di gubuk.
Koza pun masuk dan mengobrol bersama Siren yang tidak lama kemudian Jin muncul di sana. Tanpa babi bu lagi, dia pun membunuh Mukuro. Jin masuk ke gubuk, yang mendapati gubuk itu kosong. Pintu belakang pun sudah terbuka, dan dia bergegas mengejar Koza dan Siren. Di tepi pantai, Jin bertemu dengan Mugen yang terpincang-pincang ingin membalas dendam. Jin memberitahunya kalau dia sudah membunuh Mukuro. Mugen kesal karena dendamnya tidak terlampiaskan. Setelahnya, Mugen keluyuran dengan terpincang-pincang seorang diri. Sorenya, Siren dan Koza tengah berjalan bersama. Ternyata Koza sudah meminta bantuan Siren agar dia bisa bebas dari Mukuro. Saat itulah mereka berpesan dengan Mugen yang terpincang-pincang. Siren melancarkan tebasan. Namun Mugen berhasil selamat dan berjalan menjauhi melewati mereka. Di sebuah hutan, ada ninja yang mengejar targetnya. Saat pertarungan, beberapa koin emas berjatuhan. Siangnya Mugen dan gengnya lagi mancing di kawasan hutan itu. Mugen dan Fu udah dapat banyak ikan dan mulai masak. Sementara itu, Jin masih belum dapat ikan sama sekali. Mugen dan Fu pun mengajaknya makan bareng. Tetapi Jin gengsi dan gak mau. Dia langsung beraksi dan nyemplung ke kali. Malahan dia nemu banyak banget koin emas. Habis itu mereka pun pergi ke kota terdekat. Malamnya, Jin dan Mugen ninggalin Fu karena mereka mau pergi ke kawasan pelacuran. Awalnya mereka ditolak karena kelihatan kayak gembel. Tetapi pas dikasih duit, para petugas mengizinkan mereka masuk. Di sebuah rumah, mereka berdua ditawari 3 cewek. Satunya gembrot, satunya lagi bencong, dan satunya lagi bernama Yatsuha yang beneran cakep. Setelah rebutan, Mugen sukses memenangkan Yatsuha dan langsung check-in. Di sisi lain, segerombolan penjahat menyelidiki emas yang didapat dari Mugen dan Jin. Mereka yakin kalau itu adalah uang yang mereka cetak. Namun baru akan diedarkan 3 hari lagi. Habis itu seorang ninja membawa masuk penyusup bernama Hankichi. Penyusup itu udah disiksa tapi kagak mau bicara juga. Di kamar sebelah, Mugen udah siap genjot-genjotan. Yatsuha malah sibuk menguping pembicaraan di kamar sebelah. Mugen pun beraksi. Tapi Yatsuha pun langsung ngebuk cowok itu pakai vas bunga sampai pingsan. いろいろ事情が変わってきたみたいなの。なんかね。こういうサービスも悪がね。ちょっと。おっと、もう逃がさねえぜ。Ternyata Yatsuha ini adalah polisi rahasia yang menyamar. Dia udah menyamar di sana selama setahun dan menyelidiki sindikat pemalsuan uang. Pas dia mau pergi, ternyata Mugen bangkit dan tambah bersemangat. Dia mencoba menangkap Yatsuha. Setelah itu Yatsuha bilang ia pengen bermantap-mantap di ruangan sebelah. Ya udah, Mugen langsung pergi ke sebelah aja. Di sana cuy, malah ada geng penjahat. Langsung saja Mugen membantai mereka. Sementara itu, Yatsuha menolong rekannya yaitu Hankichi. Habis membantai para penjahat, Mugen menagih janji Yatsuha. Yatsuha pun nyaranin mereka buat pindah ke ruangan bawah. Pas mereka ke bawah, di sana ternyata adalah markas pusat para penjahat. Mugen pun terpaksa gelut dan melakukan pembantaian ke semua orang di sana. Setelah itu, Yatsuha langsung ngegebuk Mugen sampai pingsan. Dia dan Hankichi membawa Mugen ke kawasan perbukitan. Lantas ia meninggalkannya di sana. Yatsuha pun bersiap untuk balik ke Edo karena misinya udah kelar. Pas pergi, dia mikir kalau pengen nikah sama Mugen suatu saat nanti. Ternyata dia udah naksir sama keperkasaan cowok tersebut. Rombongan Mugen melewati hutan yang konon bisa menjadi jalan pintas. Di perjalanan itu, Fu berdebat dengan Mugen.
Akhirnya cewek itu memutuskan buat minggat dan melanjutkan perjalanan sendiri. Jin juga berjalan ke arah lain. Mereka bertiga pun menempuh jalan masing-masing. Malamnya Mugen bertarung dengan seorang samurai misterius. Dia ditanya apakah dia merupakan petugas dari daerah Matsumae. Namun Mugen malah nggak tahu di mana itu Matsumae. Habis itu si samurai langsung minggat. Jin ketemu sama Yukimaru yang merupakan adik seperguruannya. Yukimaru menyerang Jin karena tidak ingin balas dendam atas kematian guru mereka. Setelah saling bacok, Jin memutuskan buat loncat dari atas air terjun. Sementara itu Fu kepleset dan nyungsep ke jurang dan nyebur ke sungai. Pas tenggelam, Fu bermimpi saat dia masih kecil. Dia berada di kawasan bunga matahari. Di depannya ada seorang pria misterius yang berjalan menjauh. Fu mengejarnya, namun dia tidak berhasil. Malahan seluruh bunga matahari di sekitarnya mendadak layu. Fu sadar dia udah ada di pinggir sungai bersama pria bernama Okuro. Pria itulah yang tadi bertarung melawan Mugen. Fu ditawari ikan bakar yang udah dimasak Okuro. Fu dengan happy menerima tawaran itu. Pas dia mau cabut ternyata kakinya kesleo. Akhirnya Okuro yang nyari tanaman obat dan mengobati kaki Okuro. Di sisi lain Mugen lagi tiduran sendirian. Dia malah dikepung oleh banyak prajurit dari Matsumae. Ternyata dia dikira Okuro dan langsung dikeroyok bareng-bareng. Hah? ただの雑魚じゃねえようだね。何を根拠に決めつけてんだ。我らが狙うはオクルという男。遠く松前より逃げ出した罪人だ。人違いしといて詫びもなしけ。 Mugen pun beraksi dan melawan mereka sekaligus. Akhirnya dia berhasil meyakinkan kalau dia bukanlah Okuro. Karena udah pada yakin, para prajurit langsung minggat. Karena sebel, Mugen menangkap salah satu prajurit dan bertanya apa yang terjadi. Dia pun dikasih tahu kalau Okuro berasal dari desa yang terkena wabah. Dia kayaknya marah sama petugas dan membunuh para petugas desa. Di sisi lain, Okuro pergi meninggalkan Fu yang sudah tertidur. Dia nangkring di pohon sendirian dan main musik. Gak lama kemudian, Mugen datang ke sana. Mereka pun berkenalan. Akhirnya Okuro menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata desanya dibakar oleh pihak pemerintah setempat karena gak mau wabah menyebar. Karena gak terima, Okuro membantai petugas pembakar. Sejak saat itulah dia menjadi buronan. Mereka kemudian menantangnya berduel 1 lawan 1. Mereka pun berantem dan saling serang. Di sisi lain, Jin menemui Fu yang lagi turu. Fu pun terbangun dan kaget karena Okuro udah minggat. Mendadak Yukimaru nongol di sana. Jin pun gelut melawan Yukimaru. Setelah saling bacok, Jin berhasil mengalahkan Yukimaru sampai meninggoy. Habis itu Jin dan Fu pun bergegas pergi ke lokasi pertarungan Mugen dan Okuro. Para prajurit muncul dan mengepung Okuro serta Mugen. Gak mau celaka, mereka berdua ngumpet. Akhirnya Okuro memutuskan buat jadi umpan. Dia pun diterjang beberapa panah berapi. Tubuhnya terbakar. Namun dia masih bisa melakukan pembantaian sampai menang. Habis itu dia menjatuhkan dirinya ke jurang. Pagi pun tiba. Jin, Mugen, dan Fu udah baikan lagi. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Nagasaki bersama-sama. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai di sebuah kota. Di sana sedang ada tren pemuda-pemuda yang bikin grafiti. Para petugas pun sampai kewalahan mengatasi para pemuda yang coret sana coret sini. Suatu malam, Mugen dan gengnya lagi makan di kedai. Waktu itu Fu mengomeli Mugen yang gak bisa baca tulis. Mas-mas bernama Bunde juga ngomel-ngomel karena baca tulis itu sangatlah penting. Mendadak dia pingsan karena teler. Habis itu Mugen dan gengnya minggat sambil bilang kalau yang bayar pesanan mereka itu adalah si Bundai.
Besoknya, Jin izin pamit mau pergi ke sebuah dojo tempat dulu dia sempat berguru. Dia pun keluyuran sendirian. Pas dia sampai, dojo itu udah penuh coretan grafiti. Beberapa mas-mas datang menegur Jin. Ternyata dojo udah lama tutup dan sekarang yang ada adalah tempat belajar bikin grafiti. Sementara itu, Mugen diculik Bunda. Bukannya digebukin, Bunda malah ngajari Mugen cara baca tulis. Awalnya Mugen ogah, tetapi dia dipaksa. Akhirnya dia pun mau belajar meski kesulitan. Sementara itu, Fu ketemu sama dua mas-mas yaitu Tatsunoshin dan Kazunosuke. Ternyata mereka juga salah satu anggota dojo yang udah berganti menjadi ajang latihan grafiti. Jin pun nongol dan nemuin mereka. Ternyata Tatsunoshin dan Kazunosuke masih ingat Jin dan memberi hormat ke senior mereka. Habis itu mereka berdua lanjut berantem soal siapa yang lebih jago bikin grafiti. Biar gak makin ribut, Jin malah nyaranin mereka buat lomba grafiti yang paling makjos di kota. Habis itu setiap malam selalu ada grafiti baru di kota. Karena persaingan yang makin sengit, mereka pun ditantang buat bikin grafiti di Kastil Hiroshima. Keduanya pun berduel dengan super ketat. Sampai akhirnya saat sampai di atap kastil, keduanya terkejut. Mungkin udah bikin grafiti berbentuk simbol yang tidak terbatas yang super jos. Abis itu Mugen auto minggat dan menghilang dengan misterius. Baik Tatsunoshin dan Kazunosuke mengaku kalah dengan Mugen. でもさ、どうして広島城なんだろう。奴らなりの復讐だ。 けしからん。ほんとね。Beberapa waktu kemudian mereka sampai di sebuah desa. Di sana Fu lagi berjaga di penginapan. Sementara Jin dan Mugen keluyuran. Mendadak cewek bernama Yuri datang. Dia dikejar dua bapak-bapak dan minta izin bersembunyi. Kedua bapak-bapak itu datang ke penginapan dan bertanya, apakah ada cewek datang ke sana? Fu pun bilang kagak ada. Pas dibilangin gak ada, kedua bapak-bapak langsung minggat. Yuri pun keluar dan ngobrol dengan Fu. Ternyata cuy, Yuri tahu sesuatu tentang benda yang dibawa Fu. Itu adalah benda yang katanya jangan diperlihatkan ke sebarang orang. Ternyata itu ada di dalam gantungan bentuk tengkorak itu. Itu adalah sebuah lambang salib Golgata. Artinya itu adalah simbol penganut Kristen di Pulau Itsuki yang ada di Nagasaki. Ternyata Yuri juga penganut Kristen dari sana. Pas ditanya-tanya mengenai samurai bunga matahari, ternyata Yuri mengetahuinya. Dia pun bilang kalau nama asli samurai itu adalah Kasumi Saizo. Mendadak dua bapak-bapak tadi balik. Fu dikeplak sampai pingsan. Sementara Yuri diculik. Pas Fu sadar Jin dan Mugen udah datang. Fu langsung ngasih tahu soal Yuri. Langsung saja mereka cabut mencari cewek itu. Mereka pun sampai di sebuah desa misterius. Di sana mereka diberi penginapan gratis. Malam itu juga Fu pergi mengikuti warga desa yang masuk ke sebuah gua. Di sana ternyata adalah perkumpulan rahasia orang Kristen. Yang mereka puja adalah mas-mas yang mengklaim sebagai cucu Franciscus Xavier, yaitu Xavier ketiga. Pria itu konon adalah utusan Tuhan. Menurutnya surga udah penuh. Dan yang bisa masuk ke sana adalah yang membeli senjata. Mendadak Fu pun ketahuan lagi di sana dan ditangkap. Dia dibawa ke kamar Xavier ketiga. Ternyata si nabi palsu itu naksir Fu dan kepengen nikah sama itu cewek cuy. Dia juga menjelaskan kalau dia juga menjual agama demi mendapatkan keuntungan. Ngeri kali cuy kalau udah jual-jual agama kayak gini nih. Karena Fu ogah, dia langsung dikurung di penjara. Di sana dia satu sel sama Yuri. Beberapa waktu kemudian Fu diajak ke pesta di pernikahannya.
Gak lama kemudian, Jin Mugen nongol di sana. Dia membongkar kedok Xavier ketiga. Semua warga ngamuk. Terlebih lagi pas mereka tahu kalau Xavier ketiga ternyata hanyalah orang Jepang yang sok jadi orang Eropa. Konflik pun terjadi di sana. Xavier ketiga mampus pas kena ledakan dari senapannya sendiri. Besoknya, Fu dan gengnya mau melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi, dia bilang kalau samurai bunga matahari sebenarnya adalah bapaknya. Saat malam hujan yang gelap, Mugen, Fu dan Jin lagi makan di sebuah bar. Mereka makan sambil nonton penampilan cewek seorang yang bernama Sarah. Gak lama kemudian, Sarah nimbrung di geng Mugen. Pas mereka mau ngobrol, tiba-tiba ada dua preman berulah godain Sarah. Mugen ngamuk dan gebukin para preman. Habis itu Sarah curhat kalau dia lagi melakukan perjalanan ke Hyuga. Dia meminta geng Mugen untuk menemaninya. Imbalannya adalah biaya makan dan nginep gratis. Langsung saja mereka setuju. Mereka pun memulai perjalanan. Pas malam mereka nginep di Oyo. Maksudnya di penginapan terdekat cuy. Sorry. Sarah pun nyemplung di pemandian. Mungkin juga pengen nimbrung, tapi dikeplak langsung Fu sampai mingga. Habis ngobrol beberapa saat, Fu izin pamit karena mau cabut duluan. Beberapa saat setelahnya, Fu dan Sarah pun terbangun di tempat tidur mereka. Sarah mulai menyelidiki Fu tentang perjalanannya. Dia curiga kalau Fu memiliki semacam ketertarikan emosional dengan dua pengawalnya. Atau malah ada salah satu dari mereka yang ditaksir Fu. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah festival. Saat sedang asik keluyuran, Sarah meminta salah satu dari Jin atau Mugen untuk menemaninya. Fu tampak cemburu tapi dia pura-pura oke. Ternyata Jin yang mau menemani Sarah. Mengetahuinya, Fu malah nangis. Sementara Mugen sebel sama Jin yang tergoda sama Sarah. Sementara itu, Sarah ditemui oleh sosok misterius. Cewek itu diminta untuk segera beraksi. Malamnya tiba-tiba Jin diserang oleh Sarah. Ternyata cuy, dia udah disewa oleh sosok misterius untuk mengalahkan Jin dan Mugen. Honto nara, konna koto shitaku nai kedo. 誰の差し金だ。あなたたちの叶う相手じゃない。なるほど。何？私の動きが見えるのか。見えてるのは目じゃない。どういうことだ。 Keduanya pun gelut di jembatan. Sarah gelut dengan super jago. Jin sampai luka-luka melawannya. Apesnya cuy, jembatan ambrol dan mereka nyungsep ke sungai yang arusnya sangat deras. Besoknya Mugen dan Fu pun nemuin Sarah yang pingsan di tepi sungai. Sementara Jin hilang gak tahu di mana. Sarah dibawa ke penginapan dan dirawat Fu. Sementara Mugen nyari Jin kemanapun tapi gak nemu. Malamnya Mugen malah diserang oleh Sarah. Dia kewalahan dan nyaris meninggoy. Namun Fu datang dan menghentikannya. Sarah pun cabut pergi tanpa banyak ngomong. Sementara itu ternyata Jin diselamatin oleh bapak-bapak misterius. Dia dirawat sampai sembuh. Bahkan besoknya Jin diajari cara menangkap ikan dengan tangan kosong. Pas sudah baikan, Jin mau pergi. Mereka pun berkenalan. Si bapak-bapak mengaku sebagai Miyamoto Musashi. Jin auto kaget karena Miyamoto Musashi ini adalah ronin legendaris yang sangat terkenal. Namun si bapak-bapak ngakak dan bilang dia cuma bercanda. Dia minta dipanggil Johnny aja. Habis itu Jin balik ke tempat Mugen dan Fu. Mereka saling curhat soal Sarah. Malamnya Mugen menemui Sarah di tengah-tengah hujan badai. Keduanya gelut dengan sangat sengit. Di tengah terjangan angin dan hujan, mereka saling tebas. Terakhir Mugen berhasil menjebol pertahanan Sarah dan sukses menumbangkannya.
Akhirnya Sarah ngaku kalau dia dipaksa oleh pihak pemerintah buat mencelakai Mugen dan Jin. Habis itu si perempuan pun meninggal dunia. Mugen, Jin, dan Fu keluyuran di kawasan hutan. Karena lapar mereka makan sembarang jamur. Habis itu mereka nyungsep ke sebuah lubang di tanah. Pas selamat mereka udah sampai di tempat yang aneh. Di sana ada kawasan pertambangan. Mas-mas bernama Saigi dan Sabini yang mengontrol para pekerja. Anehnya para pekerja itu kayak zombie. Tangan mereka pun putus dan bisa disambungin lagi. Shige nawarin Mugen dan gengnya buat ikutan kerja di sana. Ada harta karun yang sangat banyak dan harus mereka temukan. Karena butuh duit, mereka pun setuju. Malamnya, Mugen, Jin, Fu, dan para pekerja lainnya diberikan makanan yang hanya berupa wasabi. Besoknya, keanehan menjadi-jadi. Para pekerja membahas mengenai Heike dan Genji. Kedua istilah itu adalah dua klan besar yang pernah berkuasa dan saling bersaing pada era jauh sebelum masa kesogunan Tokugawa. Mugen dan dua temannya bingung. Kok bisa para pekerja mengira mereka masih hidup di era Heike dan Genji? Suatu malam akhirnya terjadilah konflik. Para pekerja menyerang seperti zombie. Mugen, Jin, dan Fu berkata kalau di era Heike dan Genji sudah berakhir 500 tahun lalu. Shige kagak percaya cuy. Karena dia merasa baru melakukan penggalian selama 5 tahun. Bukannya 500 tahun. Habis itu Jin menunjukkan fakta yang lebih mengejutkan. Selama ini Shige merasa dia adalah keturunan keluarga Heike. Namun setelah dicek di silsilah keluarga, ada garis keturunan yang terputus dan tidak nyambung. Shige makin histeris. 繋がってないじゃん。ってことは。赤の他人じゃねえか。ここのとこ。ここまで掘ったのに、あんなにもこんなにも頑張ったのに。嘘。繋がってない。ここは一つ全てを水に流して今まで通りのお付き合いというわけには。まあ今となっては血などつながっていようがいまいが関係ないつうか。あ、キノコ。Namun mendadak sebuah meteor jatuh menimpa lokasi sekitar. Ledakan pun berbentuk jamur raksasa membumbung tinggi. Pada episode kali ini cuy, Mimin gagal paham sebenarnya. Kalau Mimin sih menganggap kayaknya entah itu Fujin atau Mugen. Kalau Mimin sih nganggapnya kayaknya itu entah Fujin atau Mugen lagi teler karena makan jamur dan berhalusinasi. Tapi bagaimana kalau menurut kalian? Silahkan komen aja di bawah. Oke lah lanjut. Beberapa waktu kemudian Mugen, Jin, dan Fu sampai ke sebuah kota pesisir. Mereka makan banyak meski kagak punya duit. Di sisi lain, Manzu si mata-mata rahasia mendapatkan kabar kalau ada kapal Amerika yang mendekat beberapa waktu terakhir. Kembali ke kedai, Mugen dan gengnya udah kekenyangan. Pas diminta bayar, Mugen langsung lari kocar-kacir. Dia malah disambar bola baseball yang dilempar sama mas-mas bernama Kagemaru. Karena sebel, Mugen balas melemparkan bola itu sampai bikin Kagemaru kagum. Habis itu Kagemaru memberikan penawaran. Dia bakal bayarin semua makanan Mugen kalau dibantu bertanding baseball melawan tim Amerika. Ternyata tempo hari rombongan Amerika tiba di sana. Kagemaru menantang mereka untuk main baseball. Kalau tim Jepang menang, maka orang Amerika harus minggat. Apesnya Kagemaru pun gak bisa nemuin tim. Setelah itu, Mugen dan gengnya berlatih baseball. Sampai akhirnya tiba di hari pertandingan. Tim Amerika komplit berisi pemain pro. Sedangkan tim Jepang sendiri dari Kagemaru, Mugen, Jin, Fu, kakek tua, bau tanah, dan seekor asu. Pertandingan pun dimulai. Jin dan Mugen menerjang bola dengan super jos. Fu nggak berguna, Kagemaru mayan oke sih. Fu nggak berguna, Kagemaru mayan oke. Si kakek langsung sakaratul maut pas kegampar sama bola. Si asu juga minggat karena kena gebuk. Mendadak Kagemaru nemuin Manzu dan memaksanya jadi pemain juga. Namun si mata-mata malah nggak banyak berguna. Giliran tim Jepang yang melempar bola, Manzu langsung ambiar karena habis melempar bola. Dia malah kena timpukan potongan kayu. Satu persatu anggota tim Jepang menyerah.
Giliran Mugen seorang diri yang masih berdiri. Dia melempar bola. Sekali jebret dia bikin dinding remuk. Pemain Amerika gentar. Satu persatu ambiar digampar bola sama Mugen. Sampai akhirnya pertandingan pun dimenangkan oleh tim Jepang karena tim Amerika pingsan semua. Habis itu orang Amerika berlayar minggat dari Jepang. Karya Kagetoki, seorang samurai yang kuat, direkrut oleh Keshogunan untuk membunuh Mugen, Jin, dan Fu sebelum mereka mencapai ayah Fu yaitu Saizo Kasumi. Sementara itu 3 pembunuh bernama Denkibo, Onosuke, dan Toube juga melacak ketiganya. Mereka nggak ragu-ragu untuk membunuh siapa saja yang akan menghalangi jalan mereka. Di sisi lain, Mugen, Jin, dan Fu akhirnya tiba di Nagasaki, yaitu perhentian terakhir mereka sebelum Ikitsuki. Mereka hampir sampai tujuan. Fu malah merasa sedih karena perjalanan mereka akan segera berakhir. Dia mencoba untuk mencari oleh-oleh untuk mereka, meninggalkan ucapan terima kasih dan pergi sendirian untuk menemui ayahnya. Sementara itu, Kagetoki bertemu Mugen dan Jin dan menyatakan bahwa ayah Fu adalah salah satu pimpinan pemberontakan Shimabara. Karena itulah Keshogunan melacak mereka untuk menemukan ayah Fu. Kagetoki menantang mereka untuk bertarung. Sementara Fu diserang oleh para pembunuh. Mugen dan Kagetoki pun gelut. Apesnya setelah mencoba untuk saling bacok, Mugen KO dengan mudahnya. Denkibo datang untuk meminta Mugen dan Jin pergi ke gereja di Ukutsui dan menyelamatkan Fu. Jin menyuruh Mugen untuk pergi, lalu Karya Kagetoki menyatakan minatnya untuk membunuh samurai yang membunuh Enshiryo Maria, yaitu adalah guru Jin. Akhirnya terungkap fakta bahwa Jin membunuh gurunya. Setelah Kagetoki membujuk Maria untuk mengubah muridnya menjadi pembunuh, bahkan dia kemudian memerintahkan Maria untuk membunuh Jin. Kagetoki dan Jin pun bertarung sekali lagi. Setelah duel maut, Kagetoki berhasil mengajar Jin sampai celaka. Sementara itu Denkibo menyerang Mugen di atas kapal menuju Ikitsui. Setelah gelut bacok-bacokan, Mugen berhasil membunuhnya saat terluka parah. Mugen pun menemukan Umanosuke menahan Fu sebagai tawanan. Saat itulah Umanosuke mengungkapkan bahwa dia Denkibo dan Toube adalah pejabat pemerintah yang berada di kapal yang diledakkan Mugen dan Mokuro beberapa waktu lalu. Umanosuke setuju untuk membebaskan Fu jika Mugen menyerahkan pedangnya. Tanpa pikir panjang, Mugen setuju untuk melakukannya. Umanosuke melepaskan Fu dan menyerang Mugen dengan kejam. Sementara itu, Fu pergi menemui ayahnya. Fu berdebat dengan ayahnya, yaitu Kasumi. Ternyata cuy, ayahnya ini sedang sekarat karena sakit. Fu marah karena ayahnya meninggalkan ibunya untuk hidup di dalam kesulitan dan kesepian. Tetapi Fu tidak bisa melampiaskan dendamnya karena bapaknya sekarat. Kagetoki datang dan membunuh Kasumi. Setelahnya Jin yang terluka datang dan membunuh Kagetoki dengan jurus rahasia. Sementara itu Mugen berhasil lolos dari serangan Umanosuke. Lantas setelah gelut dan saling bacok, dia berhasil membunuh musuhnya. Mugen juga berhasil lolos saat Toube mencoba membunuhnya dalam serangan bom bunuh diri. Setelah itu, karena Mugen dan Jin berhasil membawa Fu ke ayahnya, keduanya pun setuju untuk bertarung satu sama lain. Fu memprotes mereka. Namun keduanya bodoh amat sama tuh cewek. Keduanya mulai gelut dan saling bacok. Ternyata cuy, bila perang mereka malah hancur karena benturan. Alhasil keduanya pun setuju untuk menunda duel mereka. Alasannya karena akhirnya mereka menganggap satu sama lain sebagai teman.
Saat Mugen dan Jin pulih, Fu mengetahui bahwa ayahnya meninggalkan Fu dan ibunya untuk mencegah Kaigusunan menargetkan mereka. Ketiganya pun memutuskan untuk berpisah. 一つ言ってなかったことがあるんだ。あ、なんだ。じゃあな。また会おう。あのさ、いい？うら！あれさ、実は表だったんだ。この旅を始めるとき、賭けをしたでしょ？これを投げて、もし表が出たら。なんだったんだよ、この旅は。じゃあね、またいつか。まさか。そんだけ。騙された。Dan ceritanya pun juga usai sampai di sini cuy. Meski beberapa episode tampak koplak dan bahkan gak masuk akal cuy, tapi secara keseluruhan anime ini oke punya lah. Aksinya super barbar dan dengan animasi klasik yang bikin nostalgia banget. Tapi bagaimana kalau menurut kalian tentang anime ini? Silahkan tulis aja komentar kalian di bawah sebebas-bebasnya.